Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, anggota MGMP Bahasa Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Untuk kesekian kalinya saya menyapa kembali melalui channel YouTube ini. Informasi yang akan saya sampaikan di hari ini adalah mengenai proses pembuatan bersama soal US atau PSAJ 2025. Alhamdulillah sudah terkumpul 151 soal ya, dari sekitar 60 sekolah. Sebetulnya ada 80, cuma yang mengumpulkan ada 61 ya. Alhamdulillah semuanya sudah saya himpun, kemudian kekurangan-kekurangannya sudah dipenuhi oleh saya, kemudian Ibu Susi dan Pak Herdi dari pengurus MGMP ya. Adapun beberapa sekolah, kalau nggak salah 20 sekolah yang tidak mengirim, alasannya karena mereka bukan guru kelas 12. Sebetulnya di dalam kisi-kisi kan sudah ditulis bahwa soal yang dibuat ini 100% diambil dari kelas 10, 11, dan 12. Kelas 10 ada 20%, kemudian kelas 11 ada 30%, dan kelas 12-nya 50%. Demikian juga mengenai alasan itu sebetulnya bisa dikomunikasikan dengan guru yang memang tidak ditugaskan oleh atau tidak dikompromikan sebagai perwakilan sekolah ibu di grup ini gitu ya. Jadi ibu mungkin bisa komunikasi dengan guru kelas 12-nya. Bapak atau Ibu, ini ada MGMP mengajak membuat soal, setiap sekolah mengumpulkan 2 soal, apa Bapak Ibu bersedia? Nah, andai saja Bapak Ibu kelas 12 itu tidak bersedia, nah Ibu sebagai perwakilan dari sekolah, meskipun Ibu tidak mengajar di kelas 12, Ibu sebetulnya kan punya kemampuan ya. Latar belakang pendidikan Ibu sebagai S1 dari Bahasa Indonesia, saya yakin sangat mumpuni untuk membuat 2 buah soal untuk dikumpulkan. Ya, sebetulnya alasan tidak mengajar di kelas 12 itu tidak terlalu bisa diterima ya itu. Kemudian nanti soal itu akan saya kembalikan kepada Bapak Ibu, sudah dihimpun dengan soal tambahan dari teman-teman Ibu. Nah, nanti saya mohon Bapak dan Ibu yang mendapat kiriman soal itu bisa menjaga kerahasiaan soal ya. Meskipun ini bukan dokumen negara, tapi dokumen tapi dokumen dari MGMP Bahasa Indonesia. Saya percaya Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu yang penilai, Bapak Ibu yang melakukan tes, jadi Bapak Ibu ya juga yang bisa menentukan bagus tidaknya seseorang itu mendapatkan nilai, tepat atau tidaknya seorang siswa Ibu itu mendapatkan nilai. Sehingga saya percaya Bapak dan Ibu bisa menjaga kerahasiaan soal ini yang dibuat dengan tentu saja pemikiran yang tidak sederhana dari teman-teman kita semua. Nah, oleh sebab itu saya titip ya, begitu nanti disampaikan atau dikirim secara japri, mohon disimpan baik-baik sampai pas pelaksanaan soal ini bisa diberikan kepada siswa-siswi kita yang melakukan US atau PSAJ ya. Kemudian saya pun merasa sedikit tidak nyaman ya apabila saya menyampaikan pesan ternyata tidak ada respon. Termasuk juga mohon respon dari tayangan ini ya. Saya kalau Ibu dan Bapak tidak bisa nulis komen, cukup kasih jempol aja atau like ya. Itu kan tidak susah ya, meskipun Bapak dan Ibu tidak mau subscribe ya nggak apa-apa, yang penting ada like, jadi saya bisa tahu bahwa yang saya buat ini disaksikan oleh minimal 80 sekolah ya, karena di sini di grup ini ada 80 sekolah gitu ya. Nah itulah oleh sebab itu nanti mungkin setelah ini ya saya akan buat survei ya, kuesioner gitu. Alasan Bapak dan Ibu tidak menjawab WA atau tidak menjawab pesan yang saya sampaikan gitu ya. Apa males, apa tidak terdengar, apa HP-nya rusak, apa memang menganggap tidak penting, ya terserah nanti Ibu dikirim ya gitu. Adapun kemarin saya pernah japri kepada salah seorang guru ya, Ibu kenapa Ibu tidak gabung di grup? Ya, saya dikeluarkan Pak. Nah sebetulnya bukan dikeluarkan ya, bahwa grup yang tahun kemarin itu semuanya dihapus termasuk saya ya gitu. Kemarin itu saya membuat grup dengan syaratnya harus bayar iuran. Saya lakukan supaya pingin tahu gitu.
Kalau Bapak dan Ibu masuk di grup itu secara berbayar, berarti Ibu kan tidak mau rugi, tidak mau kehilangan informasi. Jadi setiap informasi pasti ada sambutan atau ada balasan atau ada respon. Ini ternyata sama saja ya, meskipun berbayar juga sama ya, tidak mau balas, tidak ada respon, ya udah saya bubarkan. Sekarang saya ambil koordinator saja. Jadi setiap sekolah saya minta ada 1 orang atau 2 orang guru yang jadi perwakilan. Dan diharapkan setiap informasi dari MGMP itu disebarkan. Misalnya kayak link ini saya kasih ke Ibu. Nah, Ibu sebarkan lagi ke temannya ya, gitu supaya tahu bahwa MGMP kita itu tetap eksis ya. Saya sebagai mewakili beberapa orang pengurus tetap concern, karena saya pun di dalam grup saya pengurus ya, tetap berkomunikasi gitu untuk kemajuan ini, meskipun terus terang saja kita punya keterbatasan ya. MGMP kita tidak seperti dulu ya. Sekarang kita cukup sulit untuk mendapatkan izin untuk berkumpul di hari kerja ya. Gitu. Kalau di hari Sabtu dan Minggu kan sudah saya sampaikan kemarin, memang itu hari keluarga. Saya tidak bisa memungkiri ya, Ibu dan Bapak selama 5 hari kerja kemudian berkumpul dengan keluarga, ada kegiatan ya. Jika tidak bisa dilaksanakan ya, alasan-alasan seperti itu yang memang masuk di akal ya, seperti itu. Nah, adapun misalnya apabila di dalam grup koordinator ini ada yang pingin gitu kan, tidak mau jadi koordinator di sekolah Ibu karena masih ada yang senior, ya silakan Ibu berkomunikasi dengan teman-teman di sekolah itu siapa yang akan dijadikan sebagai koordinator guru di sekolah Ibu dan masuk grup koordinator MGMP ya, gitu. Kemudian mengenai iuran, saya belum bisa menekankan, nanti setelah PSAJ atau setelah US saya coba gitu ya, setelah puasa nanti atau setelah lebaran ya, mudah-mudahan ada respon, karena sebuah organisasi itu membutuhkan biaya gitu kan. Silahkan Bapak dan Ibu berkomunikasi dengan rekan di sekolah ya, kemudian nanti pun akan saya tampung aspirasinya ya. Jadi pada dasarnya itu yang ingin saya sampaikan, dan jelas dalam penyampaian hari ini adalah mengenai akan dikembalikannya soal yang sudah sudah dikumpulkan oleh saya, dikoordinir oleh saya, dan akan disampaikan. Dan satu lagi hal yang ingin saya tekankan, mohon dijaga kerahasiaan soal ini karena ini menyangkut kredibilitas organisasi kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan langkah kita bekerja sama dalam membuat soal ini bisa sebagai titik tolak kita untuk membangun MGMP itu menjadi lebih bermakna dan lebih bermanfaat bagi kemajuan pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih atas pertanyaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi bahasa Indonesia.